Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pada video kali ini, kami dari kelompok 4 dari Offering D akan mempresentasikan hasil evaluasi terhadap kelas LMS yaitu Software Blender untuk pemula. Evaluasi ini dilakukan untuk meninjau kualitas desain pembelajaran digital yang diterapkan dalam kelas tersebut, mulai dari struktur kelas hingga teori pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya, pada video ini disusun oleh tim kami yaitu yang beranggotakan ada Calvin Hermawan, kemudian saya sendiri Damlin Abisa, terus juga ada Muhammad Fatan Mubina, ada Ika Reva Lelu Chandran, juga ada Gita Sania. Berikutnya akan diteruskan oleh rekan kami yaitu ada Calvin Hermawan. Silakan. Baik, terima kasih Damai. Slide selanjutnya yaitu kelas software untuk pemula dirancang khusus bagi peserta yang belum memiliki pengalaman di bidang desain 3D. Tujuan utama kelas ini adalah agar peserta mampu mengenal dan menggunakan tools dasar Blender seperti Extrude, Scale, dan Move untuk membuat objek 3D sederhana. Kelas ini terdiri dari video pembuka, deskripsi kelas, forum diskusi, serta outline pembelajaran yang terstruktur sebagai panduan belajar peserta. Next slide. Analisis aspek struktur dan materi. Dari aspek struktur dan materi, kelas ini disusun secara sistematis dan bertahap. Materi yang dimulai dari pengenalan antarmuka navigasi Blender. Kemudian dilanjutkan dengan teknik modeling dasar. Secara keseluruhan, kelas ini terbagi menjadi 4 sesi utama, yaitu mengenal Blender, modeling objek sederhana, teksturing dan pencahayaan, serta evaluasi akhir. Materi disajikan dalam bentuk modul, teks, dan video tutorial, sehingga peserta dapat memahami konsep sekaligus melihat langsung praktik penggunaan software. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya untuk slide analisis aspek dan aktivitas interaksi. Jadi aktivitas pembelajaran dalam kelas ini berfokus pada praktik mandiri. Peserta diminta meniru langkah-langkah penggunaan Blender berdasarkan contoh yang ditampilkan dalam video tutorial. Interaksi pembelajaran masih didominasi oleh interaksi antar peserta dengan sistem LMS, seperti pengerjaan kuis. Meskipun tersedia fitur chat dan forum diskusi untuk berkomunikasi dengan pemateri, pemanfaatannya belum optimal. Namun demikian, aktivitas pembelajaran sudah dikemas dalam bentuk proyek sederhana dengan tujuan dan indikator keberhasilan yang jelas. Baik, slide selanjutnya. Analisis aspek, asesmen, dan evaluasi. Jadi, asesmen dalam kelas ini dilakukan melalui 2 bentuk utama, yaitu kuis formatif dan proyek akhir. Kuis diberikan di setiap akhir topik dengan jumlah 5 soal acak untuk memastikan pemahaman peserta meminimalkan kecurangan. Evaluasi praktik dilakukan melalui proyek akhir berupa pembuatan model meja final dalam format file Blender. Penilaian didasarkan pada 3 kriteria utama, yaitu akurasi modeling dan proporsi, penerapan tekstur dan material, serta pengaturan pencahayaan. Selain itu, LMS ini menerapkan akses bersyarat, di mana materi selanjutnya hanya dapat dibuka jika peserta telah menyelesaikan kuis sebelumnya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kemudian adalah analisis aspek pada poin UX dan teori pembelajaran. Dari sisi user experience atau UX, tampilan LMS sederhana, bersih, dan mudah digunakan, terutama bagi peserta pemula. Kemudian juga navigasi kelas cukup intuitif sehingga peserta dapat mengakses materi dan video tanpa kebingungan. Dari sisi teori pembelajaran, kelas ini menerapkan pendekatan skill-based learning yang menekankan penguasaan keterampilan prosedural. Penggunaan video dan modul teks juga mendukung prinsip multimedia learning dalam desain pembelajaran digital. Kemudian kelebihan dan kekurangan LMS software Blender untuk pemula ini,
Untuk kelebihannya, struktur kelas jelas dan mudah diikuti oleh peserta pemula. Kemudian materi bersifat praktis dan langsung dapat diterapkan dalam praktik Blender. Kemudian rubrik penilaian membantu peserta memahami standar keberhasilan pembelajaran. Untuk kekurangannya sendiri, umpan balik dalam kuis masih terbatas pada jawaban benar dan salah. Kemudian aktivitas diskusi belum dimanfaatkan secara optimal untuk pembelajaran kolaboratif. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada rekomendasi perbaikan. Jadi berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan. Yang pertama, menambah umpan balik deskriptif pada kuis agar peserta memahami alasan kesalahan. Lalu yang kedua, ada mengaktifkan diskusi terstruktur di setiap modul untuk meningkatkan interaksi pembelajaran. Lalu yang terakhir, yang ketiga itu menyajikan video pembelajaran dalam durasi yang lebih singkat dan tersegmentasi agar lebih fokus dan mudah dipahami oleh peserta. Selanjutnya. Jadi sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa kelas LMS Software Blender untuk pemula ini telah dirancang dengan cukup baik dan sesuai untuk peserta pemula. Dengan beberapa penyempurnaan pada aspek interaksi dan umpan balik, kualitas pembelajaran daring pada kelas ini dapat ditingkatkan secara lebih opsional. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.